Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota, channel kebanggaan Santri Nusantara. Masih terus eksis bersama podcast Santri Kota, dan saat ini kita akan berbincang-bincang soal isu-isu berkaitan dengan isu-isu tambang ya. Setahu saya dulu tari tambang, tapi ternyata yang dimaksud tambang itu sebuah konsesi besar yang ditawarkan kepada Nahdlatul Ulama. Padahal yang selama ini terdengar teriak NKRI harga mati kayaknya kader-kader NU ya. Baru dikasih tawaran tambang, itu pun belum diambil. Itu pun yang ngasih tawaran sebentar lagi sudah tidak menjabat lagi. Ini sudah ributnya minta ampun, seolah-olah NU itu rakus, seolah-olah NU itu ingin merampok aset negara. Nah, kita telah tergabung dengan kader Nahdlatul Ulama yang cukup unik ini, karena beliau hijrahnya sampai 3 kali ya. Dari sono ke sini gitu ya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dari akrab dipanggil TGD, my friend, my author. Oke, saya panggil sahabat aja. Boleh, sahabat Banser. Karena sahabat Banser ya. Sampai di Ansor atau Banser? Saya GP Ansor ya Ustaz. Tapi memang saya kemarin di Klatsar Banser. Oh, sudah ikut di Klatsar ya. Artinya sudah sah dua-duanya. Sudah sah dua-duanya. Berarti kalau malam Ansor, kalau siang Banser gitu. Bisa. Bisa ya? MDS juga. Kalau subuh MDS. Oke, katanya beliau ini tadi kita briefing sebelum melaksanakan podcast, ada kaitannya nih antara isu-isu tambang dengan kehadiran orang yang ngaku kader Nahdlatul Ulama bertemu dengan presiden, jangan sebut namanya, kan rawan di YouTube. Ya, begini. Presiden aja ya. Oke. Presiden. Oke, silakan Ustaz. Seperti apa kira-kira ini? Gambaran-gambaran soal konspirasi ini? Monggo. Sebenarnya kalau kita ngomongin konspirasi, ini kan hanya sebuah puzzle yang ketemu cocok. Kebetulan. Bukan cocokologi, memang kebetulan yang disebut dengan make sense. Kalau kita sistem eliminasi, kita nyari nilai Y, kita harus tahu nilai X-nya dulu gitu. Nah, X ini kan adalah tambang, Y itu adalah HGU, izin HGU IKN yang 190 tahun. Oh iya. Sama dengan pecahnya NU, kader NU yang menemui presiden titik gitu. Oh, berarti memang menurut ilmu yang dikembangkan oleh Ustadz ini. Bisa boleh. Ini ilmu terawang atau bukan? Kajian ilmiah ini. Kalau misalnya kita ngikutin ilmu kriminologi, kan tidak ada kejahatan yang sempurna. Ini kan ya kalau kita bahasanya Islam kan ikro apa? Ikro situasi dan kondisi pada saat ini. Presiden apa yang terjadi? Gitu. Iya. Terus gimana penjelasan yang lebih rinci soal isu-isu ini? Yang mengherankannya adalah ketika kepres itu ditandatangani, berita kader NU 5 orang yang menemui ini juga sama-sama naik gitu. Jadi berarti untuk menutupi itu maksudnya? Ya, di satu sisi IKN tidak ada investor yang masuk ya sampai dengan detik ini. Bahkan digadang-gadang bulan Juli mau berkantor di sana, ternyata air belum merapi dan listrik belum merapi. Bahkan si beliau yang mau menjabat, nih mau selesai jabatannya ini, yang tidak perlu dimention orangnya itu gitu ya, yang template lah, kalau dia ngomong B pasti kelakuannya A gitu, kalau dia ngomong A pasti kelakuannya B ya gitu, pokoknya sifatnya ya bahasa akademisnya hipokrit lah gitu ya. Nah, bahkan dia sendiri membeli rumah di Solo, bukan di IKN gitu. Oh gitu? Iya, dia ini informasi A1. Bahkan ditulis dia lebih besar anggaran rumahnya dibandingkan dengan presiden-presiden yang lain begitu. Gitu. Dan saya nemuin ini, saya belum validasi ya, anaknya sendiri bahkan tidak mau berkantor di KN gitu. Di Instagram sih baru belum bisa divalidasi gitu. Artinya memang ada, isu ini kemudian digelindingkan di ruang publik, dibongkar untuk menutupi kasus IKN dijual, bukan di bahasanya ya, disewa ya, digadaikan selama 190 tahun. 190 tahun. Kalau kita punya 10 hektar saja di situ ya, berarti sampai cucu saya kaya. Gitu ya? Enggak, cengger kan, cicitnya lagi ya. Cicitnya lagi ya. Begitu. Kan ada 8 falsafah
keturunan Jawa tuh, Mbah Kangkung, yang cucu kakek cicit. Nah, cicit. Karena kan hitungannya 50 tahun gitu. Oh iya. Berarti Dan terus kalau keturunan keempat. isu-isu NU dikasih tambang ini seperti apa, Ustaz? Kan memang kalau kita merunut dalam hadis kan kita harus berserikat pada hutan atau energi gitu ya, api dan Al-Ma'wal kasab. itu kan ya. dijami kan, gitu kan. Jadi memang itu sudah tepat gitu. Artinya Memang janji presiden kita kepada Nahdlatul Ulama sudah benar ya? bukan janji sih, memang seharusnya kalau presiden yang benar itu memang memberikan. Oh, berarti yang tidak sesuai dengan memberikan pasal 33. Oh, iya. Sesuai dengan pasal 33 bahwa seluruh hajat hidup tanah dan darah tumpahnya adalah dikuasai oleh negara demi kepentingan rakyat seluas-luasnya. Gitu. Tapi kenapa kok NU malah diserang habis-habisan seolah-olah serakah dan lain-lain, gimana, Ustaz? Ya bahasanya begini bahasanya. Ini kan kita orang organisasi lah, mengerti lah ya. Mungkin kan kebijakan organisasi satu dengan organisasi yang lain ini kan berbeda, gitu ya. Mungkin NU ini sudah mapan gitu, tapi kalau kenapa enggak gitu? NU mengambil wilayah ranah-ranah ditambang. Kalau nantinya ini untuk kemajuan para santri gitu, kemaslahatan para santri, kenapa enggak gitu? Oh iya. Disayangkannya kenapa ini nilainya nggak sama 190 tahun gitu, hanya 5 tahun. Kalau NU investasi situ kan bisa juga. Bisa. Memang berarti 190 tahun ya? Bisa, ya gitu. Di kayak ini ya, sangat disayangkan itu. Jadi berita perizinan kepres ya dalam perpres, Jokowi mengeluarkan dalam bentuk perpres. Ini saya ada datanya, saya baca ya, saya bacakan aja. Data ya. Jadi Jokowi menerbitkan peraturan presiden atau perpres nomor 75 tahun 2024 baru ini tentang percepatan pembangunan IKN, antara lain berisi soal penetapan nilai tanah sampai berbagai insentif dan kemudian fasilitas perizinan termasuk pemberian hak guna usaha sampai dengan 190 tahun. Ini kan bahasanya ini kayak neoliberal ya gitu. Konglomerasi lah. Oh, berarti oligarki ya. Oligarki. Apa lagi, Ustaz? Ya ini. Jujur aja kalau selama ini santri ini kan ngajinya kitab kuning, tauhid, fikih. Ketika ada isu santri mau dipersilahkan berkontribusi di ruang tambang, ini masih kaku-kaku, masih gelap. Masih gelap. Seperti apa? Kan di NU kan banyak band-band, ada persatuan ada Fataya, ada Muslimat gitu ya, ada GP Ansor, kemudian ada pengusaha, ada IDI, lembaga perekonomian NU. Nah, gitu. Kalau menurut saya kader-kader NU banyak juga yang cerdas-cerdas dan memang dia mumpuni untuk menggarap itu gitu. Kenapa tidak gitu. Iya, betul. Berarti kalau suara santri sepakat ya, menyambut baik ide itu sebenarnya, kepres itu ya. Iya, kepres itu. Tapi patut disayangkan. Bukan kepresnya. Beda. Ini kan tadi kan tentang HGU, hanya saja tentang tambang ini kenapa hanya 5 tahun gitu. Ormas hanya boleh memiliki 5 tahun. Kenapa enggak 190 tahun seperti halnya IKN? Berarti maunya santri itu ya sama 190 tahun gitu ya? Iya, sementara ini saya nggak tahu ya, Mbak. Kalau kita ngomongin kan kalau di Islam tuh kalau bahasa kriminologinya tidak ada kejahatan yang sempurna. Kalau ayat Qurannya inna kaida syaitona doifa gitu. Kenapa ketika Perpres 190 tahun ini hak gunanya diberikan untuk IKN, juga muncul 5 kader NU ini ke negara tersebut, begitu. Kenapa? Oh iya. Mulai masuk akal gitu. Jadi kalau orang berpikiran normal, ini bukan kebetulan semata ya? Ya, seperti ada dibuat-buat. Gitu. Seolah-olah ada pengalihan isu ya. Intinya kami ini bahasanya kayak kami hanya 5 tahun udah itu minjam kan jatuhnya, dipinjamkan sementara pihak asing boleh 190 tahun gitu. Kita kena bonyoknya orang lain yang nikmatin begitu. Tiap hari baris berbaris banser ya. NKRI harga mati, bayar kontrakan susah. Baju beli sendiri, PDL beli sendiri, iya. Saya beli sendiri. Saya sering ngomong betul. ke teman-teman abdi negara, usah nyebut institusinya. Ya. Seandainya 2 bulan aja telah dibayar, masih mau nggak datang ke kantor?
Dancer bos, seragam beli sendiri. Iya. Siap, Iya. siap, Iya, siap. siap. NKRI, Harga harga mati. Pancasila. Sama kita, gitu kan. NU, Banser, gitu kan. Terus, Aswaja, akidah kita. Terus? NKRI, harga Harga mati. mati. Gitu. terus Pancasila, 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 jaya. Jaya. Gitu. Kayaknya kalau menurut saya NKRI harga mati harus direvisi ini. Bener nggak Ustaz? Saya juga, menyesuaikan. ya, saya juga nggak tahu itu tulis sandi atau yel-yel siapa yang membuat. Tapi memang kan udah asas dari pembangunan organisasi ini dari riadohnya Ki Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memang Iya, maksud saya kan klaim waton minal iman. klaimnya NU ini kan yang punya negara ya kan. Tapi boleh sedikit nyentil. Bentar dulu. Oh, belum. Klaimnya NU ini kan Bela negara. yang punya negara. Betul. Artinya yang memperjuangkan mati-matian. Ya fatwa 94 km betul. Iya. Bung Tomo berapi-api. Resolusi jihad. 94 km wajib turun ke jalan. Tapi baru garap tambang 5 tahun sudah diributi. Iya itu. Ya itulah kelemahan begini ya. Gimana itu? Ini kan kita melihat sejarah ya. Orang yang buta sejarah dia yang tidak pandai mengambil sikap gitu kan. Tadi tanggal 10 November Bung Tomo itu kan cikal bakal dari 22 Oktober itu kan. Ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memfatwakan jihad, resolusi jihad 94 km. Kemudian di dalam BPU PKI itu kan ada orang NU juga di situ. Salah satunya bapaknya Gus Dur, bapaknya Kiai Gus Dur, bapaknya Gus Dur itu siapa namanya? Abdul Wahid Rashid, Abdurrahman Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim itu ya gitu. Memang dia bilang, bahkan dia sendiri mengatakan gitu. Memang bagus mempelajari sejarah, tapi menjadi bagian sejarah itu lebih penting dibandingkan kita berkuar-kuar NU kan dibalik tuh UN, ulama nambang gitu ya. Ada pasukan gitu kan. Ya karena orang-orang yang seperti itu tidak mengetahui kalau karena bukan cikal bakal santri ya, setelah torikohnya Wali Songo ini habis, kemudian berubah menjadi yang diakhiri oleh Pangeran Diponegoro, kemudian Pangeran Diponegoro mendirikan padepokan yang kemudian bercikal bakal menjadi pesantren ini kan, gitu kan. Ini Indonesia nggak bakalan merdeka, gitu. Artinya peran santri sangat besar ya. Jadi kalau ibaratnya betul kata, sebetulnya saya kurang begitu suka ya sama sosok Bahlil gitu. Tapi Bahlil kali ini benar, gitu. Memang layak. Layak menteri ya. memang layak NU mendapatkan tambang gitu. Tapi jangan 5 tahun gitu. 190 tahun. 190 tahun gitu. Gitu. Sama dengan HGWKN kalau bisa. Berarti kesimpulan podcast kita saat ini NKRI tetap harga mati. NKRI tetap harga mati. Kalau boleh menyentil ini kan OPM ya marak nih saat di Papua gitu. Kalau misalnya tentara dan polisi nggak bisa gitu, kan katakannya kan takut HAM gitu. Mereka bermain politik, kita juga bermain politik, ya kan? Suruh saja itu Denjaka, ya, Kopaska, Kopassus, atau polisi yang hebat ya, elit gitu, dipakaikan baju banser, biar OPM lawan banser, jadi sipil lawan sipil begitu. Dia masih bakar sekolah mulu. Dia kan OPM keras itu, Sat. Gitu ya, solusinya gitu ya? Gitu ya. Oke, ini ngomongnya sudah kemana-mana ya. Ya kan NKRI harga mati, poinnya ke situ. Yang penting obrolan kita masih berkaitan dengan bagaimana kemudian memajukan bangsa ini. Betul. Ya, mudah-mudahan podcast yang ngalor ngidul ini setidaknya memberi mewarnai diskusi orang-orang hebat di ruang podcast yang lain kan ya. Betul. Mayyutil hikmata faqad utiya khairan katsira. Semakin banyak pandangan, referensi, semakin kita menjadi bijaksana gitu kan. Oke, terima kasih Ustaz Dery ya. Mudah-mudahan my friend, my author. Mudah-mudahan kehadiran beliau di podcast Santri Kota setidaknya memberikan secercah harapan ya bahwa kader bangsa Indonesia ini masih punya masa depan yang cerah. Betul. Apapun yang terjadi di saat ini, kita harus mencarikan solusi-solusi terbaik. Iya betul. Boleh nambah sedikit Ustaz? Boleh. Apalagi saya sendiri ini calon presiden mandiri tanpa partai gitu. Teman-teman, ya teman-teman boleh sedikit promosi ya.
teman-teman boleh cek di Akta MK 186 garis miring PAN titik garis miring MK garis miring 2018. Di situ ada nama saya, Dery Darmawansyah. Saya ingin menjadi presiden RI gitu ya, lewat jalur mandiri dan mungkin juga lewat partai, mungkin jadi 2 kaki gitu. Kayak orang kuliah dong. Jalur mandiri. Ya begitu lah Ustaz, kira-kira. Gitu, Oke ya, apapun keinginan dan cita-cita anak muda bangsa itu harus diapresiasi. Soal nanti jadi atau tidak, garis tangan Tuhan yang menentukan ya. Anak urid, anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Aku mau, kamu mau, Allah juga memiliki kehendaknya sendiri. Tapi ada istilah mahfuzat, manjada, jangan manja. Begitu Ustaz. Lanjut lagi. Oke. Ya, cukup. Mungkin sampai di sini saja podcast kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Santri Kota. Sekian. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.